menimpa Murtede alias Amak Sinta. Dirinya yang kala itu hendak pergi ke rumah sakit membawakan makanan untuk ibunya yang sedang dirawat, tiba-tiba dihadang 4 orang begal. Pelaku terus menghadang dan berusaha menebas tangan Amak dengan senjata tajam. Merasa nyawanya terancam, Amak membela diri melakukan perlawanan hingga menyebabkan 2 pelaku begal tewas di tempat dan 2 lainnya kabur. Pemirsa, tonton On The Spot Waspada hari ini sampai habis agar kita dapat lebih berhati-hati terhadap berbagai modus operandi para maling yang masih berkeliaran di luar sana. Waspada pencurian ponsel di pusat perbelanjaan. Idul Fitri tiba, orang berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan untuk membeli baju baru. Kesempatan ini pula diambil oleh para komplotan kejahatan untuk mencuri barang berharga. Seperti kejadian di Tamrin City berikut. Perhatikan gerak-gerik wanita bertas hijau dalam rekaman kamera pengawas ya pemirsa. Wanita berkerudung abu-abu tampak sudah melihat-lihat ke dalam tas salah satu pengunjung. Untuk menyamarkan aksinya, mereka berdua menutupi tangan dengan baju yang dipegang. Begitu sudah dapat, mereka mengembalikan baju dan pergi berlalu. Ayo, siapa nih 2 pelaku dalam video? Siap-siap diciduk pihak kepolisian loh, karena lokasinya terdeteksi melalui aplikasi. Dan untuk ibu-ibu yang ingin berbelanja ke tempat ramai, jangan lupa untuk selalu meletakkan tas di depan badan dan jangan dibiarkan terbuka. Hati-hati, begal makin berani beraksi di jalan ramai. Pemirsa, nampaknya kita kini sudah makin harus hati-hati karena pelaku kejahatan tak hanya berani di tempat sepi, melainkan di tengah keramaian. Seorang wanita nyaris menjadi korban begal saat mengendarai motor di Jalan Raya Cilengsi, Citra Indah. Kala itu dirinya dan kedua orang tuanya menaiki 2 motor yang berbeda. Tiba-tiba wanita tersebut dipepet 4 orang menggunakan 2 motor dan diminta untuk segera minggir. Merasa nggak beres, dia mencoba menarik perhatian orang-orang di sekitarnya dengan terus mengklakson dan menggeber-geber motornya. Beruntung orang tuanya melihat dan langsung putar balik untuk menyelamatkan sang putri. Keributan pun terjadi di pinggir jalan itu, hingga keempat begal kabur meninggalkan calon korban. Aksinya itu seperti sudah direncanakan, karena 2 motor pelaku tanpa plat nomor hingga sulit dilacak. Pemirsa, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk berjaga-jaga dari kejahatan begal. Pertama, jangan berkendara seorang diri meski hari masih terang. Kedua, hindari jalanan sepi atau yang terkenal sebagai jalur rawan kejahatan. Ketiga, selalu bawa alat perlindungan diri seperti semprotan merica yang bisa ditaruh di dalam jaket. Keempat, jangan pernah berhenti jika ada orang lain tak dikenal yang memanggil di jalan raya. Dan yang terpenting untuk para warga sekitar yang melihat seseorang dalam kondisi berbahaya, jangan ragu untuk ditolong agar para pelaku kejahatan merasa terpojokan. Semoga pihak kepolisian bisa segera mengusut dan menangkap para pelaku begal yang masih berkeliaran ya pemirsa. Amin. Nomornya nggak ada. Nyamar jadi pembeli, tas tukang sayur digondol pencuri. Sungguh tega maling berikut ini. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seorang pengendara motor berlalu lalang dekat gerobak sayur. Ia pun berlagak ingin membeli 2 potong ayam. Begitu selesai, ia kembali bertanya si ibu jualan apa lagi, hingga akhirnya minta diambilkan udang. Disinilah pelaku beraksi. Saat ibu penjual sayur sedang mengambilkan udang yang jaraknya jauh dari tas, pelaku mencuri kesempatan membawa kabur tas milik korban. Kejadian di Tanah Abang, Jakarta Pusat ini, korban mengalami kerugian uang tunai hasil berjualan kurang lebih Rp500.000, sebuah ponsel, dan buku catatan utang pembeli. Aduh mas, kok kamu tega banget sih? Dengan peristiwa ini, semoga para pedagang tidak lagi meletakkan tas berisikan uang di tempat terbuka ya. Memang lebih baik menggunakan tas pinggang yang bisa dibawa pergi kemana-mana dan ditutupi baju agar tidak mengundang niat jahat pelaku. Yang merasa punya utang sayur sama si ibu, ayo jangan lupa dibayar ya. Modus minta sumbangan, gasak ponsel pemilik rumah. Pemirsa, kejadian berikut agaknya menjadi pengingat kita semua untuk tidak membiarkan orang asing sembarang masuk ke dalam rumah.
Pria dalam rekaman kamera pengawas yang memakai tas dan kemeja itu awalnya bermaksud meminta sumbangan. Namun karena pemilik rumah sedang sibuk mempersiapkan bagi-bagi takjil, ia meminta pelaku untuk menunggu sebentar. Saat korban tidak membawa takjil ke masjid, pelaku dengan cepatnya mengambil ponsel yang tergeletak di atas sofa dan langsung pergi. Dumas, bulan puasa bukannya berlomba cari pahala, ini malah nambah dosa. Sekali lagi saya ingatkan ya pemirsa, jangan pernah membiarkan orang asing masuk ke dalam rumah, apapun alasannya. Lebih baik berjaga-jaga daripada lengah dan jadi target kejahatan. Modus pura-pura ditabrak dan minta ganti rugi. Ini orangnya nih, yang tiba-tiba nabrak. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang pria diduga mencoba memeras pengendara mobil. Disebut terjadi di Jalan Raya Benua Indah, Karawaci, Tangerang. Warganet menjelaskan kala itu dirinya dan sang suami berkendara dengan kecepatan rendah. Namun tiba-tiba dari arah belakang ada yang berteriak dan menyalip lalu menabrakkan diri ke bumper depan mobil. Orangnya. Dia pun tahu-tahu minta ganti rugi karena motornya lecet dan dianggap menabraknya. Tiba-tiba dia Mengetahui itu hanya modus kejahatan, wanita tersebut lalu merekamnya dan meminta untuk diselesaikan ke kantor polisi. Benar saja, si bapak takut dan langsung kabur. Pemirsa, jika hal seperti ini menimpa Anda, lebih baik langsung merekam kejadian dan jangan pernah turun dari kendaraan. Ajak untuk menyelesaikan ke kantor polisi terdekat, tapi ingat, jangan kabur ya pemirsa. Takutnya pelaku berteriak maling dan malah kita yang semakin dirugikan. Satu lagi, pasang kamera dashboard agar ada bukti jika terjadi kejahatan di jalan raya. mau minta tanggung jawab nih. Orangnya. Orangnya nih. Hati-hati modus penipuan mengatasnamakan giveaway Baim Wong. Pemirsa masih ingatkan dengan salah satu program Trans 7 dahulu, Indonesia Giveaway, yang dipandu oleh Baim Wong. Karena dikenal gemar memberikan hadiah cuma-cuma melalui giveaway, kini banyak orang tak bertanggung jawab yang mencatut nama Baim Wong sebagai modus kejahatan. Salah satu yang terjadi di Makassar berikut. Seorang wanita mendapat telepon dari seorang pria yang mengaku dari giveaway Baim Wong. Ia pun meminta tolong penjaga konter pulsa untuk berbicara dengan pelaku. Dari pembicaraan tersebut terdengar pelaku meminta calon korban untuk mentransferkan uang 5 juta rupiah sebelum dirinya memberikan hadiah giveaway. Ya, saya transfer 5 juta. Ya itu kan diproses dulu, kok bisa nggak diproses itu? Pria penjual pulsa itu terus menyatakan bahwa ini penipuan. Namun pelaku terus meyakinkan dirinya bukan penipu dan berdalih uang tersebut sebagai jaminan proses pencairan uang. Itu nggak transfer, bos. Itu pembayaran online. Terus? Transfer saya bisa sendiri. Terus, kenapa orang disuruh transfer? Ada saya suruh transfer. Kok online? Iya, terus kalau sudah saya transfer, saya dikasih apa? Duh, untung saja si mbaknya nggak langsung percaya gitu aja dan minta tolong ke orang baik yang lebih mengerti. On the spot ingetin lagi ya pemirsa, kalau yang namanya giveaway akan diberikan langsung secara gratis tanpa pungutan biaya sedikit pun. Jadi kalau kamu dihubungi mendapat giveaway tapi harus mentransfer sejumlah uang, itu sudah pasti penipuan ya pemirsa. Cari agen beriling lain gitu. Soalnya gangguan. Oh, nggak bisa, nggak ada di sini Berlin yang mau transfer langsung transfer, harusnya ada uang dulu baru ditransfer. Aksi berani lawan si pencuri. Video berikut patut kita beri apresiasi kepada para pemberani yang melawan aksi pencuri. Untuk para laki-laki, lihat video berikut. Jangan remehkan kekuatan wanita. Dalam kamera rekaman pengawas terlihat seorang pria yang menggunakan jas hujan dan helm memasuki toko penjualan ponsel. Dia terlihat seperti mau membeli ponsel. Sampai pas ponsel incaran sudah di tangan, si masnya mau kabur aja. Untung kedua wanita tersebut sigap dan langsung menghalau sampai terjadi tarik-menarik hingga jas hujan dan helm pelaku terlepas. Simba berbaju hitam tampak emosi sampai langsung naik ke atas etalase demi melawan si pencuri. Ponsel dagangan aman, mbaknya nggak terluka, dapat bonus jas hujan dan helm milik pelaku. Wah, ini si atasan harus kasih apresiasi lebih. Kalian keren, mbak. Salut.
Hati-hati meninggalkan barang berharga di dalam mobil yang terparkir. Seorang pria pengendara motor tertangkap kamera melakukan pencurian dengan memecahkan kaca mobil dan mengambil tas di dalamnya. Beruntung ada pria yang keluar dari rumah dan langsung menghadang pelaku sampai terjatuh ke pojokan. Melihat warga yang berdatangan, pelaku panik dan berlari meninggalkan motornya di sana. Semoga pelaku tertangkap ya pemirsa dan dibawa ke pihak berwajib. Tak hanya di Indonesia, ternyata di luar negeri berjalan malam hari juga mengundang bahaya. 3 orang pejalan kaki ini tiba-tiba dihentikan oleh 2 orang perampok yang menggunakan sepeda motor. Setelah berhasil menggasak barang korban, mereka mencoba untuk kabur. Dari arah belakang ada pengendara mobil yang melihat dan langsung gaspol menabrak kedua perampok tersebut. Salah satu pelaku tak sadarkan diri di jalanan, sedangkan satunya lagi mencoba kabur dikejar oleh pengendara mobil yang tadi menabraknya. Makanya bang, jangan jadi perampok, cari uang yang halal ya. Selalu ingat pemirsa, segala aksi kejahatan terjadi karena pelaku melihat ada celah dari para calon korban. Jadi mari jangan lengah agar tidak jadi korban selanjutnya.